Apa kabar? Kakak yakin adik-adik di rumah pasti sehat semua. Amin. Amin. Kak Els gimana? Tentu saja sehat. Wow, luar biasa. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkaulah yang baik, Engkaulah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang menuntun kami, kiranya Engkau yang menolong kami ya Bapa. Biarlah ibadah yang akan kami lakukan pada saat ini benar-benar menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Kiranya penyertaan-Mu yang terus bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Yesus, ini hidup kami, ini ibadah kami, hanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Dengan semangat ya. Kak Elis juga semangat ya. Oke. Bisa goyang loh. Wow. Semangat ya adik-adik. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri ya, kita memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Wow, ayo adik-adik joget untuk Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Segala puji syukur. Dengan semangat. Yeay. Kak Elis juga semangat ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Yeay. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita menyembah Tuhan. Kita katakan, Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
kembali, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ayo adik-adik, kita dengan posisi berdoa, kita menyembah Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan, kita ingat kembali apa yang pernah Tuhan berikan kepada adik-adik di rumah. Ayo kita sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. 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 Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wow, keren. Oke, dan sebelumnya kita berdoa. Adik-adik, dengan sikap berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau boleh mengizinkan kami untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar dari kakak guru sekolah minggu kami bisa mengerti, kami bisa pahami, bahkan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau memberkati kakak guru sekolah minggu kami yang akan mengajari kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memenuhi mereka. Biarlah apapun yang mereka ajarkan kepada kami benar-benar menjadi kemuliaan nama-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ananias dan Safira. Ada seorang laki-laki bernama Ananias bersama istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Akan tetapi dengan sepengetahuan istrinya, ia menyimpan sebagian dari hasil penjualan itu, sedangkan sebagian lain dibawanya lalu diletakkan kaki rasul. Loh, kok mereka bagi-bagi uang sih? Kan itu hasil tanah mereka ya?
Bu, ini loh Bu, di Ya, ayat ya, ya. di ayat yang kedua ini loh. Ya. Sedangkan sebagian lainnya dibawanya lalu diletakkan di kaki rasul. Ngapain mereka bagi-bagi uang kan? Kalau hasil tanahnya mereka nih ya mereka simpan sendiri, bisa beli mobil, bisa beli yang mereka mau. Coba itu aku. Bentar ya Kak, bentar ya. Kita sapa adik-adik dulu. Oh iya, dari adik. Iya, nggak seru. Iya. Nanti ceritanya adik-adik nggak nyambung nih. Shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa bukan? Luar biasa. Iya, tadi joget dangdut ya. Waduh, kakak tadi ikut goyang-goyang nih. Kakak juga ikut goyang-goyang Iya dong. Oh, sip. Tadi kakak tanya soal Ananias dan Safira ya? Iya. Adik-adik sudah tahu semua ya kisah Ananias dan Safira? Ayo nih kita kembali ke Bible. Semua sudah bawa Alkitab? Sudah. Oh iya, pinter kakak ini. Kita buka ya kak ya di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kisahnya tentang Ananias dan Safira. Kakak sudah baca semua nih? Sudah sih, tapi yang banyak dua itu nggak paham. Oh nggak paham. Gini ya kak ya, dengar ya adik-adik ya, nanti baca seluruh kisahnya. Ya, semuanya baca ya. Harus baca sampai mengerti. Sekarang kita ulas dulu ya. Ananias dan Safira ya. Kita kembali lagi nih ke zaman dulu ya. Zaman dulu Kak. Kalau mereka lagi berdoa, lagi bersekutu seperti kita sekarang FA nih, Family Altar, mereka itu sukanya makan bersama. Apa yang mereka miliki, mereka makan bersama. Harta saya adalah harta mereka, demikian juga harta mereka adalah harta saya. Jadi tidak ada yang namanya ini milikku, nggak ada Kak. Jadi semuanya menjadi milik bersama, ya Kak ya. Jadi pada waktu itu semuanya orang itu sudah pada berbagi, sudah pada memberi, bahkan mereka menjual harta bendanya, rumahnya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kebetulan Ananias dan Safira ini dia belum menjual rumahnya, belum menjual tanahnya, hartanya, belum pernah berbagi karena dia malu nih. Semua teman-temannya sudah pada menjual tanah, mereka berbagi bersama, tapi dia belum melakukan itu. Karena itu dia juga pengen, tapi ada tanda kutip Kak. Pengennya itu nggak tulus hati. Dia masih merasa, wah ini hartaku eman ya sebenarnya. Kalau rumahku tak jual, terus tinggal di mana? Seperti itu Kak. Makanya di sini dikatakan di dalam ayat yang kakak baca tadi, ayat yang kedua ya, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi karena ia merasa nanti kalau aku berikan semuanya, bagaimana aku bisa hidup? Jadi mereka ini lagi berbohong ya? Iya. Iya, jadi dia tidak berkata jujur kepada Pak Petrus ya pada waktu itu. Dia ngomong, ini loh kalau memang hasil penjualannya 100, dia cuma bilang dapat 50 Kak. Yang 50 disembunyikan Kak. Jadi katanya untuk jaga-jaga nih supaya aman katanya gitu. Tapi ternyata nggak aman Kak. Dia kasihkan itu terus ditanya sama Om Petrus itu. Bener, ini semuanya sudah kamu berikan. Iya bener, saya nggak bohong, bener. Tapi apa yang terjadi Kak? Dalam kisah selanjutnya, Ananias mati. Jadi bohong itu dosa ya Bu? Ya pastilah, hukumannya maut, binasa. Ya, nah sekarang ini kemudian istrinya datang Kak dan melakukan hal yang sama. Dia juga berbohong, akhirnya dia juga mati. Apa sih akibatnya kalau kita berbohong? Apa semuanya mati? Enggak sih, ayo kita kembali kepada firman Tuhan ya. Simak ya adik-adik ya, sekarang ya simak baik-baik, dengarkan baik-baik ya. Kita kembali kepada firman Allah. Ayo kita baca nih di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama yuk Kak. Ayo. Yang keras ya Kak. Ini nanti juga jadi ayat hafalan loh Kak.
Ya, jadi adik-adik kalau menghafal nanti ini juga ayatnya 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Ayo Kak kita baca 1, 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sekali lagi Kak, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kakak tahu apa artinya cemar? Cemar mungkin sama seperti Ananias dan Safira, Bu. Apa itu cemar? Hah? Maksudnya apa? Seperti apa? Seperti mereka berbohong. Ya, cemar itu artinya melakukan perbuatan dosa. Jadi mencemarkan diri, tidak hidup kudus lagi, Kak. Ya, kalau orang sudah berdusta, sudah berbohong, ya, berarti dia sudah melakukan yang cemar. Ya, tetapi Tuhan mau dikatakan, engkau jangan Tadi kamu harus hidup kudus. Kudus apa artinya, Kak? Kudus tidak melakukan dosa, Bu. Iya, tidak melanggar perintah Tuhan. Ya, jadi anak Tuhan sebagai anak Tuhan di dalam Tesalonika Allah memanggil kita. Jadi ketika Allah memanggil kita, kita itu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau sudah kita dipanggil Tuhan, kita tidak boleh melakukan dosa lama lagi. Kita harus menjadi ciptaan baru. Seperti itu, Kak. Jadi kalau Ananias tadi dipanggil Tuhan, dia tidak menggunakan panggilannya dengan baik, tetapi ia malah melakukan dosa dengan melakukan kebohongan. Ya, seharusnya menjadi orang percaya adalah menjadi terang bagi semua orang. Ya, Kak ya. Adik-adik di rumah boleh bohong nggak, Bu? Ya, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, tentunya ya nggak boleh, Kak. Oh, berarti kita semua nggak boleh bohong ya, Bu? Ya pasti. Kakak tahu nggak siapa kalau kita suka berbohong, siapa bapak kita? Siapa ya? Masa Tuhan Yesus kok? Enggak sih. Siapa Kak menurut Kakak? Mungkin iblis. Nah, kalau kita buka Kak, coba Kakak lihat di Yohanes. Ya. Kak kita baca Kak yang keras-keras supaya adik dengar Kak, adik-adik Kak. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oh, tahu Kak? Berarti kalau orang suka berbohong, suka berdusta, bapaknya siapa Kak? Iblis. Wah, siapa yang adik-adik siapa yang mau punya bapak iblis? Tidak mau. Tidak mau. Kenapa Kak? Kalau bapaknya iblis nggak mau? Ya nggak mau, Bu. Karena kita binasa Kak. Akibatnya apa? Kita binasa adik-adik. Ya, jadi kalau kisah Ananias dan Safira ini menceritakan kembali kepada diri kita, bukan kita dihukum Tuhan secara kita ini langsung mati gitu enggak, tetapi rohani kita mati, ya, rohani kita mati. Jadi dosa itu kalau kita terus melakukannya kebohongan demi kebohongan akan menjadi kebiasaan Kak, sehingga kita menjadi orang yang mati rasa Kak. Tidak ada kasih lagi, tidak bisa peduli dengan orang, ya. Makanya sekarang ini banyak orang yang suka menipu. Kenapa? Karena tidak ada kasih lagi. Kasih itu menjadi hambar karena sudah kebiasaan yang mendarah daging. Makanya sebagai anak Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, kita harus menjadi ciptaan baru. Selalu dan selalu. Ya Kak ya? Oke Bu, siap. Puji nama Tuhan adik-adik. Ya, jadi jangan pernah berdusta, jangan pernah berbohong kepada siapapun, karena berbohong adalah sesuatu yang berdosa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyakiti hatinya Tuhan. Ya. Terus apa yang kenapa kita harus hidup kudus, Kak? Kenapa Kak kira-kira kita harus hidup kudus? Supaya menyenangkan hati Tuhan. Yes. Terus apa lagi, Kak? Itu aja. Itu aja Kak. Apa ya Kak? Ayo. Adik-adik di rumah ada yang nggak tahu nggak?
Mengapa kita harus hidup kudus? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kalau Allah yang kudus dengan orang yang berdosa, nyambung nggak, Kak? Enggak nyambung. Karena Bapak kita kudus, kita juga harus kudus. Karena itu kita harus menjaga hidup dengan kekudusan. Ya Kak ya, jangan seperti Ananias dan Safira ya adik-adik ya. Ingat, jangan seperti Ananias dan Safira. Bohong adalah tetap bohong. Tidak ada bohong demi kebenaran. Jangan lakukan itu. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah adik-adik semuanya ingat bahwa kebohongan sangat dibenci oleh Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah dengerin firman Tuhan nih. Jangan lupa ya hafalan kita tadi 1 Tesalonika 4 ayat 7 bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dihafalkan dan direkam, kirim di grup WA BMC Kids. Kemudian adik-adik, setelah kita belajar firman Tuhan, kita tahu bahwa Allah adalah kudus. Allah tidak mau kita cemar, Allah tidak mau kita berbohong. Sebab itu kita punya tugas nih, adik-adik di rumah pernah nggak melakukan kebohongan, walaupun kadang-kadang sepele, kita anggap sepele. Tapi itu sangat berpengaruh loh adik-adik. Ingat, Tuhan gak mau cemar sedikit pun. Nah, jadi tugasnya adik bisa menuliskan kebohongan-kebohongan apa aja yang pernah adik lakukan. Contohnya, mama suruh jaga adik, tapi aku malah main-main. Nah, mama suruh kerjakan PR, aku tidur. Nah, itu kebohongan yang sepele adik-adik, tapi Tuhan tetap tidak suka. Ingat, Tuhan tidak suka kalau anak-anaknya suka berbohong. Oke adik-adik, setelah dituliskan, adik-adik bisa contohnya bersalah kepada mama, minta maaf kepada mama. Tapi yang paling penting, minta ampun kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Mari kita bersama doa. Ibu pimpin dalam doa. Oke, sudah tahu ya adik-adik ya tugasnya. Biarlah Tuhan menyertai kita semua dan mengampuni kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Bapa buat kasih setiamu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memanggil kami untuk menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, secara manusia kami tidak mampu, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk mengubahkan kami, memberikan kami hati yang baru, roh yang baru, sehingga dari hari ke hari kami semakin diubahkan seturut dengan kehendak dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua adik-adik dengan hikmat dan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Berikanlah adik-adik semua kasih setiamu sehingga adik-adik semakin mencintai Engkau. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tuanya, berkati saudara-saudaranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau sudah menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hari ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin.